teman-teman, perkenalkan nama saya Mirawati dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yuk, simak video berikut ini. Berikut bab 1. Pengantar Pendidikan Pancasila. Pada bagian A, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa, nilai-nilai Pancasila belum banyak yang bisa mengimplementasikan di kehidupan mereka. Korupsi, terorisme merupakan sedikit contoh dari ketika seseorang tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupannya. Pada bagian B, menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Peran pendidikan Pancasila sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, terutama bagi pelajar di perguruan tinggi. Salah satu peran pentingnya adalah untuk membangun rasa cinta produktif terhadap barang lokal dalam negeri dan menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Pada bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya yaitu pemerintah berdasarkan hukum rule of law. Salah satu sumber historis pendidikan Pancasila adalah Soekarno. Beliau pernah berkata, janganlah sekali-kali melupakan sejarah. Berikut membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Tentang pendidikan Pancasila, Abdul Ghani mengatakan bahwa Pancasila adalah listar, dorongan pokok, dan bintang petunjuk jalan. Pada bab 2, kita akan membahas bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut periode pengusulan Pancasila. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, ketuhanan yang berkebudayaan. Berikut periode perumusan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut periode pengesahan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah alasan diperlukannya Pancasila dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa negara. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Berikut tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan kehidupan bersama dan bernegara. Contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS adalah dalam TAP nomor 111 TAP MPRS tentang perpangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun yang sesudah dapat dipilihnya kembali titik. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Adapun alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah karena Pancasila merupakan identitas dan jiwa bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Berikut urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Mengidentifikasi Pancasila dengan ideologi lainnya. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 3. Menjadi dasar negara Republik Indonesia. Poin pertama, menelusuri konsep negara. Menurut Diplono, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat,
yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Poin kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa anggota atau binatang bersel ataupun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Poin ketiga, menelusuri konsep dan organisasi dasar negara. Etimologis istilah dasar negara, maknanya identik dengan norma dasar cita hukum, tata negara, dan dasar filsafat negara. Pada poin keempat, menelusuri politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah dalam sidang yang diselenggarakan akan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Regimen meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau wadah, power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Berikut, Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut perumusan Pancasila dasar negara Indonesia. Pancasila memenuhi suatu syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan salah satu alasannya. Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa pada sila kesatuan yang Maha Esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Hukuman tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila pada era globalisasi. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Berikut mendeskripsikan esensi Pancasila. Sebagai dasar negara dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan diterapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus tahun 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder bangsa dan membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamankan demen umum undang-undang dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Bab 4. Jadi kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan berpengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Berikut fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi ideologi negara Pancasila adalah sebagai ideologi negara dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki fungsi utama berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Berikut makna Pancasila sebagai ideologi negara. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan demokratis, penuh persatuan adil, serta sejahtera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, sejarah perkembangan ideologi Pancasila. Dari masa ke masa, Pancasila berasal dari kristalisasi budaya tradisional Indonesia. Di era baru, Pancasila ditetapkan sebagai dasar berpikir dan bertindak setelah disederhanakan ke dalam bentuk norma untuk mewujudkan tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Namun, penerapan Pancasila pada periode 1950 bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan Pancasila untuk menjadi ideologi liberal. Akan tetapi hal tersebut mengarah kepada beberapa macam pemberontakan seperti Republik Maluku serta pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Saya Mirnawati, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.